Oke, kita mau bahas tentang Saint Mary hari ini atau Maria dari Mesir. Ada yang tahu kenapa saya mau bahas tentang Saint Maria dari Mesir hari ini? Hah? Apa? Tadi saya bilang apa? Oke, karena hari Minggu kemarin kita memperingati Saint Mary ya. Sebetulnya peringatan itu jatuh pada tanggal 1 April. Udah lewat ya. Nah, tetapi kita mau baca ceritanya ini, nanti kalian coba tarik 1-2 pelajaran penting dari cerita. Atau ada yang di sini sudah baca belum? Saya sudah share di grup itu ya. Eh, sudah pernah baca? Ini kehidupannya yang lengkap dari Sophronius of Jerusalem ya. Sophronius dari Yerusalem. Saya buka dulu file ini, belum terbuka rupanya. Nah, tentang pelajaran minggu lalu, eh, saya bahas tentang manusia baru. Manusia baru itu terjadi ketika kita dibaptis, lahir, ya, lahir baru melalui eh, ada benih ilahi dalam diri kita. Benih ilahi itulah iman, ya, dan anugerah. Jadi nanti kalau kalian baca tentang keselamatan di situ, ya, ada kita diselamatkan, kita memang diselamatkan oleh anugerah, ya, tapi kita terima melalui iman. Jadi kalau kita nggak terima, ya kita nggak dapat. Iman itu ibarat seperti tangan yang terbuka. Ya, iman itu bukan nggak cukup gitu. Kita harus menerima anugerah. Tapi anugerah nggak cukup kalau kita nggak terima, gitu. Ya, dia ada anugerah yang harus kita terima. Lalu anugerah itu bekerja melahirkan baru kita. Nah, ini nanti kalian bisa baca di sini ya. Eh, apa itu atau apa keselamatan itu? Jadi keselamatan itu ada 3 tahap, ya. Keselamatan sebagai pembenaran, pengudusan, dan pemulihan. Selalu saya katakan ya, dari pembenaran ya kita lahir baru dulu jadi anak Allah. Habis itu kita kerjakan keselamatan itu namanya proses pengudusan atau purification, katarsis, pemurnian, penyucian ya. Sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus, itu yang disebut dengan pemulihan atau teosis. Nah, ini kita harus kerjakan, ada pertobatan setiap hari ya. Keselamatannya adalah keselamatan batin, siapa yang menyelamatkan saya dan sebagainya. Ini baik ya. Keselamatan nanti juga di sini dijelaskan ya, tadi yang saya katakan ada anugerah yang menyelamatkan kita, tapi anugerah bekerja ketika kita sudah, nah ini diselamatkan oleh anugerah ya, tapi kita harus terima melalui iman. Oke. Nah, setelah kita di dalam pembaruan manusia baru itu kan saya sudah share ya artikelnya. Setelah kita menjadi manusia baru, mengenakan pakaian Kristus, berarti sekarang apa yang harus diubah lagi? Pakaiannya udah baru nih. Berarti diri kita ini di balik baju ini loh. Ya kan, saya pernah cerita, walaupun kita pakai baju baru, tapi belum tentu sikap kita, hidup kita tuh baru, ya kan? Nah, sekarang eh, baju yang baru itu menunjukkan identitas yang baru, ya. Fokus makanya, ya. Jangan jatuh-jatuh barangnya, mengganggu itu. Terus menjadi manusia baru, identitas baru, tapi identitas inilah yang harus apa? Dibersihkan. Nah, itulah kita mengalami yang namanya pemuliaan. Nah, jadi kalau kamu baca di sini ada 3 tahap keselamatan itu. Apa itu? Pengudusan, ya. Nah, jadi kalau kita dilahirkan baru itu pembenaran melalui baptisan.
Lalu sekarang melalui pengudusan kita sedang diselamatkan. Nah, itulah yang disebut dengan pengudusan atau pemurnian, penyucian. Nah, ini yang saya sering ajarkan. Misalnya kalian baca buku Filokalia itu kan ada Jesus Prayer, ada nepsis, ada doa, ada askesis, nepsis dan sebagainya. Itu namanya proses pengudusan. Oke, sampai nanti pada akhirnya pemuliaan. Nah, ini spiritual formation kita, formasi rohani kita yang disebut dengan 3 tahap keselamatan itu. Jadi ada fondasi, ada purifikasi, ada deifikasi ya. Atau istilahnya praktikos, masih ingat nggak? Teoretikos, gnostikos, ya kan? Atau apa istilahnya? Fondasi, purification, deification. Deifikasi atau theosis, ya. Tahu istilahnya tadi ya, praktikos, praktek askesis, apa askesis untuk dapat kebajikan. Nah, dari kebajikan itu jadi kesempurnaan, ya. Jadi 3 tahap: askese, kebajikan, kesempurnaan. Praktikos, teoretikos, gnostikos. Ya, praktikos itu askesisnya. Supaya dapat kebajikan. Kebajikan tertinggi itu apa? Teoretikos, melihat Allah serupa dengan Allah, itu kebajikan tertinggi. Allah itu kasih, berarti kita menjadi kasih gitu. Teoretikos. Nah, sampai nanti kesempurnaan. Gnostikos itu teoretikos, teosis itu. Nah, makanya selalu ada 3 tahap ya. Pembenaran, kalau istilah di sini pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Nah, ini kita harus tahu nih, karena ini formasinya. Dimanapun kita berada, itu yang kita bawa. Jangan lupa itu. Oke? Nah, sekarang kita mau lihat satu contoh kehidupan orang yang sudah mengalami atau yang sedang diselamatkan. Ya, atau sedang mengalami pengudusan. Istilahnya memang macam-macam, ada pengudusan, ada purification, pemurnian, ya. Ada bahkan ada yang bilang itu katarsis, pembersihan, ya. Ada yang bilang itu pertumbuhan. Oke, kayak kemarin kalau kita pakai istilah benih, benih itu fondasinya kan, lalu ditanam, disiram, dirawat, bertumbuh. Nah, itu pengudusan. Lalu menghasilkan buah-buah, ya. Itu pemuliaannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat cerita Saint Mary. Nah, ini ikonnya. Ya. Siapa dia? Nah, kita baca ya. Coba baca Sofia. Adalah baik menyembunyikan rahasia Dajjal, tetapi adalah mulia menyatakan dan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, ini ada satu kehidupan namanya Maria yang sebetulnya dia tidak mau menonjolkan dirinya. Ya, tetapi kenapa kok kita baca ceritanya hari ini bukan untuk memamerkan ya, tapi menyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan orang ini. Ya, jadi mulia menyatakan dan memberitakan karya Allah atau perbuatan Allah. Ya, kita bisa bersaksi ya, tapi kesaksian kita itu bukan memuliakan diri kita, tapi memuliakan karya Allah. Itu yang penting ya. Tobit 12:7. Terus Tobit 12 ayat 7, demikianlah kata malaikat Rafael kepada Tobit ketika ia melakukan penyembuhan yang ajaib atas kebutaannya. Sebenarnya tidak menyimpan rahasia seorang raja adalah bahaya dan risiko yang mengerikan, tetapi berdiam diri tentang karya-karya Allah dan adalah kerugian besar bagi jiwa. Iya, dan karya Allah ya begitu luar biasa, kalau disembunyikan itu rugi. Ya,
Seperti ya kayak kita nih, kita dapat harta karun tapi kita nggak pakai gitu. Kita yang rugi sendiri. Ada karya Allah yang begitu besar, ya. Nah, itu wajib kita nyatakan supaya orang juga tahu tentang Allah. Baca lagi. Dan saya, kata Saint Sophronios, dalam menulis kehidupan Santa Maria dari Mesir, takut untuk menyembunyikan karya-karya Allah dengan cara berdiam diri, mengingat kemalangan yang diancamkan kepada hamba yang menyembunyikan talenta yang diberikan Tuhan di bumi. Matius 25 ayat 18 sampai 25. Aku terikat untuk menyampaikan catatan suci yang telah sampai kepadaku. Dan jangan adalah orang yang berpikir, lanjut Saint Sophronios, bahwa saya telah berani menulis yang tidak benar atau meragukan keajaiban yang luar biasa ini. Semoga saya tidak pernah berdusta mengenai hal-hal yang kudus. Jika memang ada orang yang setelah membaca catatan ini tidak mempercayai, semoga Allah mengasihi mereka karena dengan merefleksikan kelemahan kuadrat manusia, mereka menganggap mustahil hal-hal ajaib yang dicapai oleh orang-orang kudus ini. Oke. Terus? Tetapi sekarang kita akan mulai menceritakan kisah yang paling menakjubkan ini yang terjadi di generasi kita. Ada seorang penatua di salah satu biara di Palestina, seorang imam yang hidup dan berbicara dalam kehidupan yang kudus, yang sejak kecil dibesarkan dengan cara-cara dan adat istiadat biara. Imam ini bernama Zosimas. Nah, ada seorang imam di Palestina ya, di biara Palestina yang bernama siapa? Zosimas. Terus? Ia telah menjalani seluruh kehidupan pertapaan dan dalam segala hal ia berpegang teguh pada aturan yang pernah diberikan kepadanya oleh para gurunya mengenai kerja-kerja rohani. Dia juga telah menambahkan banyak hal yang baik ketika bekerja keras untuk menundukkan dagingnya kepada kehendak roh. Ia tidak gagal dalam tujuannya. Ia sangat terkenal dengan kehidupan rohaninya sehingga banyak yang datang kepadanya dari biara-biara tetangga dan bahkan ada yang datang dari jauh. Sambil melakukan semua ini, tidak pernah berhenti mempelajari kitab suci. Baik saat beristirahat, berdiri, bekerja, atau makan makanan, atau jika sisa-sisa makanan yang digigitnya dapat disebut makanan. Ia tidak henti-hentinya dan secara konstan memiliki satu tujuan, selalu bernyanyi tentang Allah dan mempraktikkan ajaran kitab suci. Zosimas sering menceritakan bagaimana segera setelah dia diambil dari payudara ibunya dan diserahkan ke biara di mana dia menjalani pelatihan sebagai seorang pertapa sampai dia mencapai usia 53 tahun. Iya, jadi dari kecil Zosimas sudah diserahkan ke biara. Ya. Terus? Setelah itu ia mulai tersiksa dengan pemikiran bahwa ia sempurna dalam segala hal dan tidak memerlukan instruksi dari siapapun, dan berkata dalam hati, adakah seorang biarawan di dunia ini yang dapat berguna bagiku dan menunjukkan kepadaku semacam pertapaan yang belum pernah kulakukan? Adakah orang yang dapat ditemukan di padang pasir yang telah melampaui saya? Demikianlah pikir pertapa itu ketika tiba-tiba seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan berkata, Zosimas, dengan gagah berani engkau telah berjuang sejauh hal ini masih dalam kemampuan manusia. Dengan gagah berani engkau telah menjalani jalan pertapaan, tetapi tidak ada manusia yang mencapai kesempurnaan. Di hadapan kamu terbentang perjuangan yang tidak diketahui yang lebih besar daripada yang telah kau capai. Supaya kamu tahu berapa banyak jalan lain yang dapat membawa kamu kepada keselamatan. Tinggalkanlah tanah airmu seperti bapa leluhurmu yang termasyhur Abraham dan pergilah ke biara di tepi sungai Yordan. Oke, jadi ceritanya ini Zosimas ini seorang pertapa yang keras gitu ya, disiplin sampai dia berpikir aku ini udah sempurna gitu. Apalagi nih yang aku mau kejar? Puasa aku udah, baca kitab suci udah, doa sudah, ya askesis sudah. Nah,
Sampai suatu saat tiba-tiba ada seorang malaikat menampakkan diri kepada si Josimas ini. Josimas, kamu jangan di sini. Kamu harus pergi ke Sungai Yordan, keluar dari biara. Ya. Nanti kamu akan tahu. Ya, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, nanti ceritanya dia akan ketemu nih. Ternyata ada seorang manusia yang lebih sempurna dari dia. Gitu ya. Nah, kadang Josimas sih dirasuki oleh pikiran yang sombong ya. Nah, si malaikat ini menegur dia. Oke, kamu harus keluar seperti Abraham keluar dari tanah leluhurnya, kamu pergi ke Sungai Yordan. Ya. Coba baca Arvin. Josimas melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ia meninggalkan biara tempat ia tinggal sejak kecil dan pergi ke Sungai Yordan. Akhirnya ia sampai ke di komunitas yang telah diutus oleh Allah. Setelah mengetuk pintu biara, ia memberitahukan siapa dirinya kepada biara yang menjadi kuli angklung. Dan kuli angklung memberitahukannya kepada kepala biara. Setelah diterima di hadapan kepala biara, Josimas melakukan sujud dan doa sebagaimana layaknya seorang biarawan. Melihat bahwa ia adalah seorang biarawan, kepala biara bertanya, dari mana asalmu saudara? Dan mengapa kamu datang kepada kami? Orang-orang tua yang malang ini, Josimas menjawab, tidak perlu saya katakan dari mana asal saya, tapi saya datang Bapak untuk mencari berkat rohani, karena saya telah mendengar banyak hal tentang kemampuanmu dan memimpin jiwa-jiwa kepada Allah. Oke. Terus? Saudaraku, kata kepala biara kepadanya, hanya Allah yang dapat menyembuhkan kelemahan jiwa. Semoga ia mengajar engkau dan kami tentang jalan ilahinya dan membimbing kami. Tetapi karena kasih Kristuslah yang telah menggerakkanmu untuk mengunjungi kami orang-orang tua yang malam ini, maka tinggallah bersama kami. Jika memang itu sebabnya engkau datang, semoga gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita memenuhi kita semua dengan kasih karunia. Oke, jadi Josimas masuk ke sebuah biara di Sungai Yordan. Ya, itu dia terima di situ. Coba baca lagi email. Setelah itu, Josimas bersujud kepada kepala biara, minta doa dan berkatnya dan tinggal di biara. Di sana ia melihat para biarawan yang mahir dalam tindakan dan berpikir dengan Allah. Ia menyala-nyala dalam roh, bekerja untuk mereka bernyanyi tanpa henti, mereka berdiri dalam doa sepanjang malam. Pekerjaan selalu ada di tangan mereka dan mazmur-mazmur ada di bibir mereka. Tidak pernah ada kata sia-sia yang terdengar di antara mereka. Mereka tidak tahu apa-apa tentang memperoleh harta benda, duniawi atau kekhawatiran. Mereka hanya memiliki satu keinginan untuk menjadi seperti Naya. Makanan mereka adalah firman Allah dan mereka menopang tubuh mereka dengan roti dan air sebanyak yang diizinkan oleh kasih mereka kepada Allah. Melihat hal ini, Josimas sangat diteguhkan dan dipersiapkan untuk perjuangan yang ada di hadapannya. Hari-hari berlalu dan waktunya semakin dekat ketika semua orang Kristen berpuasa dan mempersiapkan diri mereka untuk menyembah sengsara dan kebangkitan Kristus. Gerbang biara selalu dikunci dan hanya dibuka ketika salah satu dari komunitas diutus untuk suatu tugas. Itu adalah tempat terpencil, tidak hanya tidak dikunjungi oleh orang-orang di dunia, tetapi bahkan tidak dikenal oleh mereka. Ada sebuah aturan di biara tersebut yang menjadi alasan mengapa Tuhan membawa Josimas ke sini. Nah, jadi di biara itu, biara yang baru ini, ada satu aturan setiap menjelang Paskah, selama 40 hari itu mereka harus keluar dari biara dan mencari tempat ya untuk berdoa. Jadi nggak boleh kembali dari biara. Harusnya kalian juga gitu ya. 40 hari harus keluar dari asrama di hutan-hutan bertapa. Ya, makan cari sendiri di hutan. Oke. Nah, nanti selama 40 hari balik lagi ke asrama. Mungkin ada yang berjenggot gitu ya. Atau jangan-jangan kalian malah kabur.
Nah, si Josimas juga melakukan itu, dia mempersiapkan diri, nanti dia akan pergi bertapa di padang gurun. Karena di tepi Sungai Yordan itu nanti seberangnya itu sudah padang gurun. Nah, di situ mereka akan bertapa. Oke, baca lagi email. Pada awal puasa agung atau pada minggu pengampunan, imam merayakan liturgi ilahi dan semua orang mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus yang kudus. Setelah liturgi, mereka pergi ke ruang makan dan makan sedikit makanan prapaskah. Kemudian semua berkumpul di gereja dan setelah berdoa dengan sungguh-sungguh dengan sujud, para biarawan saling mencium satu sama lain dan meminta pengampun. Dan masing-masing bersujud kepada kepala biara dan meminta restu serta doa-doa untuk perjuangan yang ada di hadapan mereka. Ya, jadi pada minggu pengampunan itu keesokan harinya mereka sudah harus pergi. Ya, terus? Setelah itu, pintu gerbang biara dibuka dan mereka bernyanyi, Tuhan adalah terang dan juru selamatku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah pembela hidupku, kepada siapakah aku harus takut? Mazmur 26 ayat 1. Dan sisa Mazmur itu semuanya pergi ke padang gurun dan menyeberangi Sungai Yordan. Hanya satu atau dua saudara yang ditinggalkan di biara, bukan untuk menjaga harta benda atau karena tidak ada yang dapat dipokok, tetapi agar tidak meninggalkan gereja tanpa liturgi. Masing-masing membawa makanan sebanyak yang ia bisa atau inginkan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Yang satu membawa sedikit roti, yang lain membawa buah ara, yang lain lagi membawa kurma atau gandum yang direndam di dalam air. Dan beberapa orang tidak membawa apapun kecuali tubuh mereka sendiri yang ditutupi dengan kain dan makan ketika Allah memaksa mereka untuk makan dari tanaman-tanaman yang tumbuh di padang. Iya, jadi ada yang bawa bekalnya banyak, ada yang bawa sedikit. Kalau sedikit nggak mungkin bisa bertahan 40 hari. Ya. Nah, akhirnya mereka dapat makanannya dari alam, dari rumput-rumput liar itu. Ya. Itu yang dimakan. Nah, termasuk si Josimas ini ya, dia juga pergi bertapa selama 40 hari. Baliknya kapan? Menjelang Paskah, ya. 1 minggu sebelum Paskah. Oke, baca lagi. Setelah menyeberangi Sungai Yordan, mereka semua berpencar ke berbagai negeri. Dan inilah aturan hidup yang mereka miliki dan yang mereka semua patuhi, tidak berbicara satu sama lain dan tidak mengetahui bagaimana masing-masing hidup dan berpuasa. Jika mereka bertemu satu sama lain, mereka pergi ke bagian lain dari negeri itu, hidup menyendiri dan selalu bernyanyi untuk Tuhan, dan pada waktu tertentu makan makanan dalam jumlah yang sangat sedikit. Dengan cara ini mereka menghabiskan seluruh masa puasa dan biasanya kembali ke biara seminggu sebelum kebangkitan Kristus pada hari Minggu Palem. Oke. Jadi mereka harus berpencar, harus sendiri. Kalau saling ketemu, pencar lagi gitu. Ya, nggak boleh berkelompok. Ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berpuasa, bernyanyi, bermazmur maksudnya ya. Lalu membaca mazmur-mazmur. Sampai ada yang hafal 150 mazmur itu. Luar biasa gitu. Nah, baliknya kapan? Pada hari Minggu Palem ya, 1 minggu. Nah, besok ini di gereja Ortodoks itu memperingati Minggu Palem. Karena mereka belum Paskah nih ya. Paskahnya nanti tanggal 5 Mei, nah, minggu besok, Minggu Palem. Oke, baca lagi. Masing-masing kembali dengan hati nuraninya sendiri sebagai saksi atas keupayanya, dan tidak seorang pun bertanya kepada yang lain bagaimana ia menghabiskan waktunya di padang gurun. Begitulah aturan biara. Setiap orang dari mereka selama di padang gurun bergumul dengan dirinya sendiri di hadapan hakim atas pergumulan itu. Tuhan tidak berusaha untuk menyenangkan manusia dan berkuasa di depan mata semua orang. Karena apa yang dilakukan demi manusia untuk mendapatkan pujian dan kehormatan tidak hanya tidak berguna bagi pelakunya, tetapi kadang-kadang menjadi penyebab hukuman yang benar. Iya, jadi mereka nggak boleh cerita. Walaupun mereka mengalami mukjizat, nggak boleh pamer, nggak boleh sombong. Karena mereka takut, yaitu untuk dapat pujian atau kehormatan. Itu para biarawan itu sangat takut yang namanya pikiran-pikiran kesombongan. Ya. Sehingga nggak ada yang saling bertanya, kamu kemarin gimana di sana?
wah saya gini ya, itu bisa jatuh dalam kesombongan. Ya. Nah, jadi mereka tidak boleh saling bertanya. Oke. Ya kita tahu ya apa yang mereka kerjakan di padang gurun itu, bergumul dengan dirinya sendiri di hadapan hakim, ya, atas pergumulannya itu. Oke, nah tidak berusaha untuk menyenangkan manusia dan berpuasa di depan mata semua orang. Jadi berpuasa itu karena hanya karena manusia atau di depan orang baru dia berpuasa itu. Ya. Sehingga memang nggak boleh mereka memamerkan apa yang mereka kerjakan. Ya, oke itu aturan biarannya. Nah sekarang kita baca lagi. Coba siapa ini? Ini Sonia, Josimas. Yosibas melakukan hal yang sama dengan mereka semua, dan dia pergi jauh, sama ke padang gurun dengan harapan rahasia untuk menemukan seorang bapak yang mungkin tinggal di sana, dan yang mungkin dapat memuaskan rasa haus dan rindunya. Dan dia berjalan tanpa lelah, seolah-olah bergegas menuju ke suatu tempat yang pasti. Dia telah berjalan selama 20 hari, dan ketika jam ke-6 tiba, dia berhenti dan sambil menoleh ke arah timur, dia mulai menyanyikan lagu jam ke-6 dengan meneraskan doa-doa yang lazim. Dia biasanya menghentikan perjalanannya pada jam-jam tertentu dalam sehari untuk beristirahat sejenak, melantunkan mazmur sambil berdiri dan berdoa dengan lutut ditekuk. Dan ketika ia bernyanyi demikian tanpa mengalihkan pandangannya dari langit, tiba-tiba dia melihat di sebelah kanan bukit kecil tempat dia berdiri ada kemiripan dengan tubuh manusia. Pada awalnya ia bingung dan mengira bahwa ia melihat penampakan setan dan bahkan mulai merasa takut. Tetapi setelah menjaga dirinya dengan tanda salib dan mengusir semua rasa takut, ia mengalihkan pandangannya ke arah itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah itu, dan dalam kenyataannya melihat suatu wujud meluncur ke arah selatan. Wujud itu telanjang, kulitnya gelap seperti terbakar oleh panasnya matahari, rambut di kepalanya seperti seputih bulu domba dan tidak panjang, jatuh tepat di bawah lehernya. Yosibas sangat gembira melihat wujud manusia sehingga dia berlari mengejarnya, tetapi wujud itu melarikan diri darinya. Dia pun mengikutinya. Akhirnya ketika ia sudah cukup dekat untuk didengar, ia berteriak, "Mengapa kamu lari dari orang tua dan orang berdosa? Hamba Tuhan yang benar, tunggu aku. Siapapun engkau, dalam nama Tuhan aku berkata kepadamu, demi kasih Tuhan yang deminya engkau hidup dibunuh. Maafkanlah aku demi Tuhan, tapi aku tidak dapat menoleh ke arahmu dan menunjukkan wajahku." Abah Josimas. Karena aku seorang wanita dan telanjang seperti yang kau lihat, dengan aib tubuhku yang terbuka. Iya, jadi kamu lihat di sini Josimas waktu itu sendiri bertapa di padang gurun. Ngapain dia di sana? Ya tadi ya, dia berjalan terus sampai kira-kira sudah 20 hari nih. Ya, tiap hari dia ada jam-jam bacaannya ya, jam-jam mazmurnya yang dia bacakan. Tadi ya, kalau di pertapaan padang gurun itu ya mereka selalu mendaraskan namanya mazmur-mazmur. Nah, suatu saat dia pada saat dia di sini dikatakannya pada saat dia bermazmur itu tiba-tiba ada apa? Sosok apa? Sosok tubuh gitu ya yang tiba-tiba lewat gitu. Oke? Nah, dan hitam gitu. Dia kira itu setan gitu. Atau kayak di kita itu apa namanya? Kamu akan kira itu kuntilanak gitu ya. Rambutnya putih, tubuhnya hitam. Oke. Nah, dia kejar. Ya, dia kejar tapi si Marianya perempuannya ini takut. Dia malah lari juga. Tapi akhirnya si Josimas itu berteriak gitu ya. Kamu lari gitu ya. Nah, lalu Marianya jawab. Apa yang menarik dari cerita ini adalah Maria ini tahu namanya. Maka dia bilang, maafkan aku demi Tuhan, tetapi aku tidak dapat menoleh ke arahmu dan menunjukkan wajahmu apa Josimas. Ya.
Padahal mereka belum pernah ketemu nih. Tapi si perempuan itu tahu nama si pertapa itu, si biarawan itu namanya Zosimas. Oke. Nah, terus baca lagi. Di sana, di sini Heron menguasai Zosimas karena ia mendengar bahwa wanita itu memanggil teman. Tapi ia menyadari bahwa wanita itu tidak mungkin melakukan hal itu tanpa mengetahui. Oh, udah sampai mana nih? Di sini ya. Mengetahui apapun tentang dirinya jika ia tidak memiliki kuasa wawasan Tuhan. Ia segera melakukan apa yang diperintahkan. Dia melepaskan jubahnya yang tidak usang dan copan sabun dan melemparkannya kepada wanita itu sambil berpaling ketika dia melakukannya. Dia mengumurnya dan mampu menutupi telinganya sebagian dari itu. Kemudian dia berpaling kepada Zosimas dan berkata, "Mengapa engkau ingin, Zosimas, melihat seorang wanita berdosa? Apa yang ingin engkau dengar atau pelajari dariku? Engkau yang belum pernah mengalami hubungan yang begitu berat." Zosimas menjatuhkan diri ke tanah dan meminta berkata. Ia pun sujud menyembah di hadapannya, dan dengan demikian mereka berbaring di tanah sambil bersujud meminta berkat satu sama lain. Dan hanya satu kata yang terdengar dari keduanya, "Berkati saya." Setelah beberapa lama perempuan itu berkata kepada Zosimas, Zosimas, kaulah yang harus memberkati dan berdoa. Engkau dimuliakan oleh order imamat dan selama bertahun-tahun engkau telah berdiri di depan altar kudus dan mempersembahkan kurban misteri benar. Iya, jadi ini saling memberi hormat, ya. Nah, tapi yang menariknya adalah Zosimas menyadari ini bukan orang biasa. Ini orang yang penuh dengan wawasan rohani. Nah, dalam hatinya dia pasti berpikir, inilah kenapa Tuhan suruh saya pergi ke biara Sungai Yordan, ya, supaya saya bisa bertemu dengan si wanita ini. Nah, tetapi wanita ini juga tahu ini seorang imam. Dia bukan hanya pertapa, tapi dia juga seorang romo atau imam, ya, yang melayani perjamuan kudus. Nah, sehingga si perempuan ini tidak mau menerima hormat dari Zosimas. Ya. Tapi akhirnya mereka saling memberi hormat. Ya. Zosimas juga meminta berkatnya, ya, dan perempuan itu berkata kepada Zosimas apa? Berkati aku juga, gitu ya. Oke. Coba baca lagi, nih, yakin? Oke, gantian. Hal ini membuat Zosimas semakin keras dengan berdirinya air mata. Ia berkata kepadanya, "Wahai ibu yang dipenuhi dengan roh dan cara hidupmu, jelaslah bahwa engkau hidup bersama Allah dan telah mati bagi dunia. Rahmat yang diberikan kepadamu telah jelas, karena engkau telah memanggilku dengan namaku dan mengakui bahwa aku adalah seorang imam. Meskipun engkau belum pernah melihatku sebelumnya, kasih karunia diakui bukan karena perintah seseorang, tapi karena karunia Roh. Maka berikanlah berkatmu kepada aku dari Allah, karena aku membutuhkan doa-doamu." Kemudian sambil mengaku kepada permintaan pendakwah itu, wanita itu berkata, "Terpujilah Allah yang memperhatikan keselamatan manusia dan jiwa mereka." Iya. Terus? Zosimas menjawab, "Amin." Dan keduanya bangkit berdiri. Kemudian perempuan itu bertanya kepada biarawan itu, "Mengapa engkau datang, abdi Allah, kepadaku yang berdosa, yang begitu berdosa? Mengapa engkau ingin melihat seorang wanita telanjang dan tidak memiliki kebajikan? Padahal tahu satu hal, kasih karunia Roh Kudus telah membawamu untuk memberikan pelayanan kepada waktu ini. Katakan pada Bapa bagaimana kehidupan orang Kristen dan raja, bagaimana gereja dibimbing. Zosimas berkata, "Melalui doa-doamu, Kristus telah mengaruniakan damai sejahtera yang total kepada semua orang. Tetapi penuhilah permohonan tidak lain dari seorang yang tua dan berdoa untuk seluruh dunia dan itu yang adalah seorang berdosa, agar pengembaraan kepada bodoh tidak sia-sia." Oke, ini percakapan mereka ya, saling memberi berkat. Kemudian perempuan ini bertanya, "Kamu kok datang mencari aku? Ya, kok mau melihat aku ini telanjang,
aku ini berdosa. Oke. Nah, jadi bagaimana Maria ini bertanya ya, bagaimana sih kehidupan orang-orang Kristen itu? Bagaimana gereja dibimbing? Nah, Joshua berkata, Kristus mengaruniakan damai yang kekal kepada semua orang. Ya, tetapi penuhilah permohonan yang tidak layak dari orang tua, berdoalah untuk seluruh dunia dan untukku yang adalah seorang berdosa agar pengembaraan pada bumi tidak sia-sia. Jadi mereka saling memohon bimbingan begitu ya. Ya, baca lagi. Ia menjawab, engkau yang adalah seorang imam abadi 11, engkaulah yang harus berdoa bagiku dan bagi semua orang, karena inilah panggilannya. Tapi karena kita semua harus taat, aku akan dengan senang hati melakukan apa yang engkau minta. Dengan kata-kata ini, ia menoleh ke sini dan mengangkat matanya ke langit dan menyimpulkan semuanya. Dia mulai berdoa dengan berbisik. Engkau tidak dapat mendengar kata-kata yang terpisah, sehingga semua tidak dapat memahami apapun yang dia katakan dalam doanya. Sementara itu, dia berdiri, menurut kata-katanya sendiri, dan melihat ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan dia bersumpah memanggil Allah untuk menjadi saksi bahwa ketika dia berpikir bahwa doanya sangat panjang, dia mengalihkan pandangannya dari tanah dan melihat bahwa perempuan itu terangkat setinggi satu lengan dari tanah dan berdiri berdoa di udara. iya, mereka saling berdoa, doanya ya kan, saling meminta doa gitu ya, tanpa disadari perempuan itu kayak melayang di udara. Ya, misalnya seperti ikon ini ya. Oke, dia bisa melayang. Nah, Josimasnya kaget gitu. Kok Maria ini kok bisa melayang? Ya. Terus baca lagi. Ika. Ketika yang melihat hal ini, teror yang lebih besar lagi menguasainya dan dia jatuh tersungkur ke tanah sambil menangis dan mengulanginya berkali-kali. Tuhan, kasihanilah aku. Dan ketika sedang menuju ke tanah, dia tergoda oleh sebuah pikiran. Bukankah itu loh? Dan mungkin bukannya adalah kemudahan. Tapi pada saat yang sama, wanita itu berbalik, mengangkat orang tua dari tanah dan berkata, mengapa pikiran-pikiran membimbingkan engkau, ya apa, dan mencoba itu. Nah, jadi si Maria tahu apa yang dia pikirkan. Ya, terus? Seolah-olah aku ingin roh dan kembangkan dalam. Nah, jangan-jangan ini aku bukan manusia nih, cuma roh saja nih. Roh halus maksudnya itu ya, makhluk halus. Terus? Ketahuilah ya apa yang kudus, bahwa aku hanyalah seorang perempuan yang berdosa. Aku ini manusia nih, perempuan yang berdosa, bukan roh. Terus? Meskipun aku tidak oleh baptisan kudus. Oke, jadi Maria ini memang ternyata dia dari sejak kecil dia sudah dibaptis. Ya, terus? Dan aku bukanlah roh, melainkan tanah dan abu dan daging saja. Iya, ini untuk meyakinkan si Josimas bahwa yang dilihat itu bukan roh, ya, tetapi memang manusia. Terus? Dan dengan kata-kata ini, dia menjaga dirinya dengan tanda salib di dahi, mata, dan dadanya. Sambil berkata, kiranya Allah melindungi kita dari sejahat dan dari rancangan semacam ini. Karena seiring sekali pergumulan yang tengah kita dengan dan berkata ini, biarlah itu jatuh ke tanah dan sambil memeluk kakinya. Dia berkata sambil menangis, aku mohon kepadamu demi nama Kristus Tuhan kita yang dilahirkan dari seorang perawan, dan demi dia engkau telah menanggalkan dirimu, dan demi dia engkau telah memasukkan diri dari. Janganlah sembunyikan dari hambamu ini siapakah engkau, dari mana serta bagaimana engkau datang kepada diri ini. Ceritakanlah semuanya kepadaku supaya perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dapat diketahui. Hikmat yang tersembunyi dan harta karun yang rahasia apakah artinya? Ceritakanlah semuanya mohon kepadamu. Terus? Karena Bukan kesombongan atau untuk mengutarakan diri, tetapi untuk menyatakan kebenaran kepada orang yang berdosa yang tidak layak, supaya percaya kepada Allah yang untuknya kamu hidup dan yang kamu layani. Saya percaya bahwa dia Oke. Ya, sambung lagi.
Jika bukan kehendak Allah bahwa engkau dan kehidupanmu akan diketahui, dia tidak akan mengizinkan saya untuk bertemu dengan engkau dan tidak akan menguntungkan saya untuk melakukan perjalanan ini. Seorang seperti saya tidak pernah berani. Iya. Nah, dari sini setelah si Josimas tahu bahwa dia seorang perempuan, nah, dan Josimas menyadari ya dia punya karunia Allah ini. Seperti kayak dia tadi bisa melayang ya di atas udara. Nah, tentu Josimas semakin penasaran ini. Ceritakan dong, kok kamu bisa nyasar ceritanya lah. Kok kamu bisa nyasar di padang gurun ini tanpa baju, telanjang, ya, hitam gitu. Terus hidup lagi gitu ya, bisa hidup gitu. Ya, nah ceritakan. Ya, jangan sembunyikan perbuatan Allah. Oke. Terus baca lagi nih, kamu orang berdosa, Novan, Lebih banyak lagi yang dikatakan Abah Dosima, tetapi perempuan itu mengangkat dia dan berkata, yang keras bacanya. aku malu. Kamu lapar ya? Nanti belajar Maria nih supaya nggak lapar lagi. Yang keras. Lebih banyak lagi yang dikatakan Abah Dosimas, tapi perempuan itu mengangkat dia dan berkata, aku malu ya Abah, menceritakan kepada Allah tentang kehidupanku yang memalukan ini. Ampunilah aku demi Allah. Tapi karena Engkau telah salah ketik. menjadi buku yang telanjang, maka aku akan mengerjakan diri di hadapanmu. Supaya engkau tahu dengan apa yang memalukan dan kecenderungan jiwaku. Aku tidak melarikan diri karena kesombongan seperti yang engkau pikirkan, dan apa yang harus dibalukan. Aku yang adalah bejana dia iblis, tetapi ketika aku memulai ceritaku, kamu akan lari dariku seperti ular, karena telingamu tidak akan saling menanggung kekejian tindakanku. Tapi aku akan menceritakan semuanya padamu tanpa menyembunyikan apapun, hanya memohon kepadamu terlebih dahulu untuk berbuatan penggantinya bagiku, agar aku mendapat belas kasihan pada hari kematian. Iya. Oke, jadi dia mulai cerita nih ya. Kok baca lagi. Penatua itu menangis dan wanita itu memulai ceritanya. Tanah kelahiran saya, Abah yang Maha Kudus adalah Mesir. Selama masa hidup orang tua saya, ketika saya berusia 12 tahun, saya meninggalkan cinta mereka dan pergi ke Alexandria. Saya malu mengingat bagaimana di sana saya pada awalnya menunjukkan masa kecil saya dan kemudian tanpa kendali, tanpa rasa puas menyerahkan diri saya pada seksualitas. Iya. Jadi pada umur berapa dia 12 tahun? Pada umur berapa? 12 tahun ya. Dia meninggalkan orang tuanya, lalu dia jatuh ke dalam sensualitas atau seksualitas. Ya. Terus? Lebih baik membicarakan hal ini secara singkat, sehingga engkau bisa mengetahui hakikat dan kebijakan saya. Selama sekitar 17 tahun, maafkan saya hidup seperti itu. Jadi selama umur 12 sampai kira-kira umur 29 tahun, dia hidup di dalam dosa seperti itu. 17 tahun, lama banget ya. Nah, kisah Maria ini sebenarnya dicatat, dia hidup kira-kira abad ke-6 ya, kita tahun 500. Josimas ya hidup di sekitar tahun itu juga. Nah, dia melacurkan diri di Alexandria, sekarang kalau di Mesir itu namanya Kairo. Ya, sudah jadi kota Islam. Nah, dulu kota Kristen. Oke, baca lagi. Saya seperti api persamaan di depanmu, itu bukan demi keuntungan. Di sini saya mengatakan kebenaran yang murni. Seringkali ketika mereka ingin membayar saya menolong. Jadi dia bukan pelacur ya. Jadi dia hobi ya untuk berhubungan seks dengan siapa saja. Asal ada yang mau, dia mau. Tanpa harus dibayar. Gitu. Beda kalau sebagai pelacur kan. Pelacur ya dia cari hidupnya dari situ gitu. Tapi ternyata Maria tidak seperti itu. Terus? Saya bertindak dengan cara ini untuk membuat sebanyak mungkin orang berusaha mendapatkan saya. Melakukan secara gratis apa yang membuat saya senang. Jangan berpikir bahwa saya kaya dan itulah alasan mengapa saya tidak menerima uang. Saya hidup dengan mengemis seringkali dengan meminta rami. Tapi saya memiliki keinginan yang tak terpuaskan hasrat yang
hasrat ya, Tak tertahankan. tertahankan untuk perubahan di dalam kebutuhan. Iya, jadi memang kayak ada istilah kalau di dalam psikologi itu mungkin dia terkena limfomania ya. Jadi memang kecanduan seks. Ya, kecanduan seks. Bukan pelacur gitu. Malah dia hidup miskin gitu kan. Dia jadi ngemis atau dia memintal rami gitu ya, keranjang atau apa gitu untuk dijual. Oke, terus Ini adalah kehidupan bagi saya. Setiap jenis penyalahgunaan atau saya anggap sebagai kehidupan. Begitulah saya. Kemudian pada suatu musim panas, saya melihat kerumunan besar orang Libya dan musim berlari menuju laut. Saya bertanya kepada salah satu dari mereka, kemana orang-orang ini pergi? Dia menjawab, mereka semua pergi ke Yerusalem untuk pemulihan salib yang berharga dan memberi kehidupan yang akan berlangsung dalam beberapa hari. Aku berkata kepadanya, apakah mereka akan membawaku bersama mereka di kampung ini pergi? Tidak ada yang akan menghalangimu jika kamu memiliki uang untuk membayar perjalanan dan makanan. Aku berkata kepadanya, sejujurnya aku tidak punya uang dan makanan, tapi aku akan pergi bersama mereka dan naik kapal. Dan mereka akan memberi aku makan, mau atau tidak, mau saya memiliki tubuh, mereka akan mengambilnya sebagai ganti dari ongkos perjalanan. iya, jadi si Maria suatu saat dia lihat tuh kok banyak rombongan ini mau berlayar gitu ya. Mau kemana ini? Nah, ternyata mereka mau ke Yerusalem. Yerusalem pada saat itu adalah seperti tempat suci ya. Di situ ada perayaan besar, orang-orang datang untuk melihat salib Yesus itu. Salib beneran yang kayu salib yang dipakai untuk menyalibkan Yesus itu. Nah, itu ditemukan di abad keempat baru waktu itu ya. Jadi ini cerita di abad ke-6 nggak salah. Nah, ada pemuliaan salib yang berharga ya. Dan biasanya dalam tradisi itu ada liturgi, ada diarak-arak ke jalan gitu. Sehingga orang-orang Kristen dari berbagai daerah, ada yang dari Mesir, dari Afrika, dari Yunani itu pada datang ke Yerusalem. Nah, si Maria ini kepingin ikut dia, tapi dia nggak punya uang, nggak punya makanan untuk bayar. Dia bilang, saya masih punya tubuh nih. Dia jual tubuhnya sama orang-orang itu. Terus Tiba-tiba saya diberi dengan keinginan untuk pergi apa? Untuk memiliki lebih banyak kekasih yang dapat memuaskan saya. Nah, jadi dia mau ikut ke sana itu bukan karena kepingin lihat salib, tapi kepingin, iya. Terus, Aku sudah bilang padamu, apa Mas? Jangan paksa aku menceritakan aib ini. Allah adalah saksiku, aku takut mencemarkan engkau dan udara dengan kata-kata. Mas, sambil menangis menjawab, bicaralah demi Allah Ibu, bicaralah dan janganlah memutuskan benang merah dari kisah yang membangun. iya, Dosimas makin penasaran kan, gitu. Tidak mudah memang kita menceritakan apa ya, apalagi kepada seorang laki-laki ya. Maria ini menceritakan itu. Tapi ya dia ceritakan siapa dirinya dari sejak muda dia sudah hidup di dalam dosa. Ya, sampai akhirnya dia bisa ke Yerusalem. Oke. Coba lanjut lagi. Happy, baca Happy. Dan melanjutkan kehidupannya yang melanjutkan. Pemuda itu setelah mendengar kata-kata saya yang tidak tahu malu, tertawa dan pergi. Sementara saya sambil membuang kuda pemintal saya berlari ke arah laut yang tempatnya diambil oleh semua orang. Dan melihat beberapa pemuda berdiri di pantai, sekitar 10 atau lebih dari mereka penuh semangat dan berpada dalam gerakan mereka, saya memutuskan bahwa mereka akan melakukan tujuan saya, atau tampaknya beberapa dari mereka sedang menunggu lebih banyak pelancong, sementara yang lain telah pergi ke darat. Tanpa malu-malu seperti biasa, saya berbaur dengan pertemuan orang banyak dengan mengatakan, bawalah saya bersama kalian ke tempat kalian itu, kalian tidak akan menganggap saya berlebihan. Saya juga menambahkan beberapa kata lagi yang mengundang tawa umum. Melihat kesiapan saya untuk tidak tahu malu, mereka dengan
bertiga membawa saya ke atas perahu. Mereka yang ditunggu-tunggu pun datang dan kami pun berlayar. Bagaimana saya akan menceritakan kepadamu apa yang telah terjadi setelah ini? Lidah siapa yang dapat mengatakannya? Telinga siapa yang dapat menangkap semua yang terjadi di atas kapal selama pelayaran itu? Dan untuk semua ini saya sering memaksa para pemuda yang menyedihkan itu, bahkan bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Jadi dia goda setiap pemuda yang di kapal itu ya. Terus tidak ada kebejatan yang dapat disebutkan atau tidak dapat disebutkan di mana saya bukan guru mereka. Aku kagum, Abah, bagaimana laut menahan kebejatan kami, bagaimana bumi tidak membuka rahangnya, dan bagaimana neraka tidak menelan saya hidup-hidup ketika saya telah menjerat begitu banyak jiwa di dalam jala saya. Tetapi saya pikir Tuhan mencari pertobatan saya, karena Dia tidak menginginkan kematian orang berdosa, tapi dengan penuh kemurahan hati menantikan orang berdosa itu kembali kepadanya. iya, untung nggak seperti Yunus ya, Tuhan oleh ikan. Nah, dia cerita, kok heran ini ya, saya melakukan banyak dosa di atas kapal itu, padahal ini orang-orang mau pergi ibadah ini. Tapi karena ada si Maria, gagal mereka. Ya, makanya kalian jangan jadi oke. Akhirnya ceritanya apa? Sampai ke Yerusalem ini ya. Coba baca lagi. Akhirnya kami tiba di Yerusalem. Saya menghabiskan hari-hari sebelum perayaan di kota itu menjalani kehidupan yang sama, bahkan mungkin lebih buruk. Saya tidak puas dengan para pemuda yang telah saya rayu di laut dan yang telah membantu saya sampai ke Yerusalem. Banyak orang lain, warga kota dan orang asing yang juga saya rayu. Nah, di Yerusalem juga sama dia. Mungkin udah bosan di Alexandria, dia tarik mangsa yang baru di Yerusalem. Terus? Hari suci kemuliaan salib tiba ketika saya masih terbang di udara berburu para pemuda. Saat fajar menyingsing, saya melihat semua orang bergegas ke gereja, jadi saya berlari bersama mereka. Ketika waktu untuk pemuliaan kudus semakin dekat, saya mencoba untuk masuk ke dalam kerumunan orang yang sedang berjuang untuk melewati pintu gereja. Akhirnya saya berhasil menembus dengan susah payah hampir sampai ke pintu masuk bait suci, tempat kayu salib yang menghidupkan kembali diperlihatkan kepada orang-orang. Tetapi ketika saya menginjak ambang pintu yang dilewati semua orang, saya dihentikan oleh suatu kekuatan yang mencegah saya masuk. Sementara itu, saya disingkirkan oleh kerumunan orang dan mendapati diri saya berdiri sendirian di serambi. Berpikir bahwa hal ini terjadi karena kelemahan saya sebagai seorang wanita, saya kembali berusaha masuk ke dalam kerumunan, mencoba menyikutkan diri saya ke depan. Namun sia-sia saja saya berjuang. Sekali lagi, ketiku menginjak ambang pintu di mana orang lain memasuki gereja tanpa menemui hambatan. Saya sendiri tampaknya tetap tidak diterima oleh gereja. Seolah-olah ada satu detasemen tentara yang berdiri di sana untuk menghalangi jalan masuk saya. Sekali lagi, saya tidak diterima oleh kekuatan yang sama, dan sekali lagi saya berdiri di serambi. Nah, jadi sampai berkali-kali ya dia mau masuk ke dalam pintu gereja itu, kayak ada satu kekuatan yang mendorong dia sampai dia terpental lagi, dia mau masuk lagi, kan tuh orang gitu rame gitu ya, semua mau masuk lihat kayu salib itu, tapi kok dia sendiri yang nggak bisa gitu ya, kayak seolah-olah itu ada satu rompi tentara gitu ya, satu kompi tentara yang menghalangi dia masuk. Oke, coba baca lagi siapa ini? Nih, yang cowok sekarang, Helmi. Setelah mengulangi usahaku 3 kali, akhirnya aku merasa lelah dan tidak memiliki kekuatan lagi mendorong dan mendorong. Jadi aku menyingkir dan berdiri di sudut serambi, dan hanya dengan susah payah saya mulai sadar. Dan saya mulai mengerti alasan mengapa saya dicegah untuk melihat salib oleh hidup. Firman keselamatan dengan mengemuk
menyentuh mata hatiku dan mengungkapkan kepadaku bahwa hidupku yang najislah yang menghalangi jalan masuk kepadaku. Saya mulai menangis dan menatap dan memukuli dada saya dan menghela nafsu dan tubuh saya menghela nafas dan tubuh hati saya yang terdalam. Dan aku berdiri sambil menangis dan aku melihat di atasku ikon Bunda Allah yang paling kudus. Dan sambil menoleh kepadanya dengan mata jasmani dan rohani saya berkata, wahai Bunda, Bunda Allah yang telah melahirkan dan dalam daging Allah sang sabda, aku tahu betapa aku tahu bahwa telah suatu kehormatan atau pujian bagimu. Jika seorang yang begitu kotor dan bejat seperti aku memandangi penuh, wahai senantiasa perawat yang telah menjaga tubuh dan jiwamu dalam kesucian, memang benar aku mengimani kebencian dan rasa jijik di hadapan pujianmu yang perawat. Tetapi aku telah mendengar bahwa Allah yang telah lahir daripadamu telah menjadi manusia untuk memanggil orang-orang berdosa kepada pertobatan, maka tolonglah aku karena aku tidak memiliki pertolongan lain. Berkatalah agar pintu masuk gereja dibukakan bagiku. Disitulah aku melihat salib yang terhormat, di mana dia yang lahir darimu telah menderita dalam daging, dan di mana dia telah mencurahkan darahnya yang kudus untuk penebusan orang-orang yang berdosa. Dan untukku yang tidak layak seperti aku, jadilah saksi yang setia di hadapan putramu bahwa aku tidak akan pernah lagi menajiskan tubuhku dengan kenajisan percabulan. Tapi segera setelah aku melihat kayu salib, aku meninggalkan dunia dan segala godaannya dan akan pergi ke manapun engkau menunjukku. Demikianlah aku berkata dan seolah-olah memperoleh harapan dalam iman yang teguh dan merasa yakin akan belas kasihan Bunda Allah. Aku meninggalkan tempat di mana aku berdiri. Iya. Lalu setelah beberapa kali dia berusaha untuk masuk, akhirnya dia sadar, saya memang ditolak. Ya, saya memang ditolak karena kehidupan dia yang banyak dosa. Nah, kemudian dia memandang sebuah ikon, ini ikon Bunda Maria. Nah, ini kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Jadi di atas serambi itu ada ikon seperti ini. Nah, dia berdoa di depan ikon itu. Ya, izinkanlah dia bisa masuk dan melihat salib. Nah, perempuan ini atau Maria ini tahu itu adalah ikon Theotokos. Memang dia dari sejak kecil dia sudah jadi Kristen. Ya, dia memang sudah dibaptis. Oke, dia minta belas kasihan dari Maria, dari Allah, dan dia satu doanya cukup panjang nih ya. Dari mana ini? Wahai Bunda Allah ini ya, sampai di sini. Nah, dia berjanji dia tidak akan hidup lagi dalam percabulan. Ya. Oke, coba baca Natalia. Dan saya pergi lagi dan berbau dengan kerumunan orang yang mendorong masuk ke dalam bait suci. Dan tidak ada seorang pun yang tampak mengagalkan saya, tidak ada yang menghalangi saya untuk masuk ke dalam. Nah, setelah doa ini baru dia bisa masuk. Gitu. Ya, nggak ada kekuatan yang bisa menghalangi dia lagi. Gitu. Terus? Saya dirasuki oleh kegentaran dan hampir menghimbau. Setelah mencapai pintu yang tidak dapat saya capai sebelumnya, seolah-olah kekuatan yang sama yang telah menghalangi saya membuka jalan bagi saya. Saya sekarang masuk tanpa kesulitan dan menemukan diri saya berada di dalam tempat kudus. Dan demikianlah saya melihat salib pemberi kehidupan. Saya juga melihat misteri Tuhan dan bagaimana Tuhan menerima pertobatan. Nah, ini dia. Satu cerita yang penting adalah menyadari kesalahan dan pertobatan di sini. Oke, coba lagi. Sambil menjatuhkan diri ke tanah, saya menimbang tanah suci itu dan menciumnya dengan gemetar. Kemudian saya keluar dari gereja dan pergi kepada dia yang telah berjanji untuk menjadi pengamat saya, ke tempat di mana saya telah memeteraikan kaul saya. Kaulnya tadi apa?
kaulnya akan hidup di sini ya. Izinkan aku melihat salib. Oke, lalu dia akan setia di hadapan Kristus. Tidak lagi menajiskan tubuh. Ini kaul. Kaul itu maksudnya kayak sumpah. Ya. Dia akan meninggalkan dunia, jadi dia tidak akan hidup lagi dalam dosa tadi. Ya, dia akan meninggalkan kehidupan duniawi, dia akan pergi kemanapun Bunda Maria itu tuntun. Ya, dia sudah berjanji, sudah kaul, tidak balik lagi ke Mesir. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai kaul ya. Terus, dan saya berlutut di hadapan kepada Bunda Allah, aku mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Wahai Bunda yang penuh kasih, Engkau telah menunjukkan kepada kasih-Mu yang besar kepada semua orang. Kemudian bagi Allah yang menerima pertobatan para pendosa melalui Engkau. Apalagi yang dapat saya ingat atau katakan, saya yang begitu berdosa. Inilah saatnya bagiku, ya Bunda, untuk memenuhi nazarku sesuai dengan kesaksianmu. Sekarang pimpinlah aku dengan tanganmu di sepanjang jalan pertobatan. Dan pada kata-kata ini saya mendengar sebuah suara dari tempat tinggi. Jika engkau menyeberangi Sungai Yordan, engkau akan menemukan peristirahatan yang mulia. Mendengar suara ini dan memiliki keyakinan bahwa suara ini untukku. Aku berseru kepada Bunda Allah. Ya Bunda, Bunda, jangan tinggalkan aku. Dengan kata-kata ini saya meninggalkan serambi gereja dan memulai perjalanan saya. Ketika aku meninggalkan gereja, seorang asing mengelilingiku dan memberiku 3 keping uang logam dan berkata, saudariku, ambillah ini. Dan dengan mengambil uang itu, saya membeli 3 buah roti dan membawanya dalam perjalanan saya sebagai sebuah hadiah yang diberkati. Aku bertanya kepada orang yang menjual roti itu, di manakah jalan ke Sungai Yordan? Aku diarahkan ke pintu gerbang kota yang menuju ke sana. Nah, lalu ada suara kan? Setelah dia berkaul, ya, dia berlutut di hadapan Bunda Maria, mengucapkan kata-kata ini ya, saya berdosa, ini saat bagiku untuk memenuhi nazarku. Lalu tiba-tiba ada satu suara dari tempat tinggi itu mengatakan apa? Kamu pergi menyeberangi sungai Yordan. Nah, di situ kamu akan menemukan sebuah peristirahatan yang mulia. Nah, dia pergi. Ya. Dia pergi, lalu ada orang yang kasih dia 3 keping uang logam, ya, dia ambil uang itu, lalu dia bawa 3 buah roti itu ke sana. Jadi dia masuk ke Sungai Yordan itu, di padang Sungai Yordan itu, di padang gurun Sungai Yordan itu ya dia cuma bawa 3 keping roti, sama ya bajunya gitu, nggak bawa apa-apa lagi gitu. Oke, coba baca lagi. Sambil berlari, saya melewati gerbang dan masih menangis melanjutkan perjalanan. Mereka yang saya temui, saya tanyakan jalannya. Dan setelah berjalan sepanjang sisa hari ini, saya rasa saat itu pukul 9 ketika saya melihat salib. Saya akhirnya sampai pada saat matahari terbenam di gereja. Saint Yohanes Pembaptis yang berdiri di tepi Sungai Yordan. Setelah berdoa di dalam bait suci, saya turun ke Sungai Yordan dan membasuh wajah dan tangan saya dengan airnya yang suci. Saya mengambil bagian dalam misteri yang kudus dan memberi kehidupan di gereja. Saint Yohanes Pembaptis dan makan setengah dari salah satu roti saya. Kemudian setelah meminum air dari Yordan, saya berbaring dan melewatkan malam di atas tanah. Di pagi hari, saya menemukan sebuah perahu kecil dan menyeberang ke seberang sungai. aku kembali berdoa kepada Bunda Maria untuk menuntutku ke tempat yang dikehendakinya. Kemudian saya menemukan diri saya di gunung ini, dan sejak saat itu hingga hari ini saya terasing dari semua orang, menjauh dari orang-orang dan melarikan diri dari semua orang. Dan saya tinggal di sini berpegang teguh pada Tuhan. Saya yang menyelamatkan semua orang yang berpaling kepadanya dari keputusan dan bahaya. Iya. Jadi,
Setelah dia mengambil perjamuan kudus di gereja di tepi Sungai Yordan itu, gereja Yohanes Pembaptis, sampai sekarang gerejanya masih ada ya. Dia lalu menyeberang ke padang gurun, ya sesuai perintah dari Bunda Maria. Sampai dia mati di sana, di padang gurun itu, ya, menjauh dari semua orang. Oke, nah ini kira-kira ilustrasinya. Dia naik sebuah perahu, dia menyeberang ke Sungai Yordan, di padang gurun Sungai Yordan. Ya, coba baca ini. Josimas bertanya kepadanya, sudah berapa tahun berlalu sejak engkau mulai tinggal di padang pasir ini? Dia menjawab, 47 tahun sudah berlalu. Saya pikir sejak saya meninggalkan kota suci. Oke, jadi berapa tahun dia ada di padang gurun? 40 tahun. Hah? 47 tahun. 47, ya, 47 tahun. Kalau kira-kira di umur 29 dia meninggalkan atau dia masuk ke padang gurun, berarti 29 tambah 47 kira-kira umur berapa? 70-an ya. 76 ya, 76 tahun ya. Sama 47 tahun di padang gurun. Bukan 47 hari loh. Oke, tahun. Coba baca lagi. Ya, Josimas. Josimas bertanya, tetapi makanan apa yang kamu temukan? Wanita itu berkata, saya memiliki 2,5 roti ketika saya menyeberangi Sungai Yordan. Tak lama kemudian roti ini mengering dan menjadi keras seperti batu. Dengan makan sedikit demi sedikit, saya menghabiskannya setelah beberapa tahun. Nah, makanya itu modal 2,5 roti itu tadi. Jadi kita mungkin rotinya cukup panjang ya, cukup besar. Oke, sebelum dia ke padang gurun itu dia udah makan separuh, tinggal 2,5. Lalu dia habiskan selama beberapa tahun. Kalau kalian mungkin sehari itu udah habis. Jadi dia simpan, mau basi, mau busuk, yang penting saya. Ya. Oke, itu makanan dia selama beberapa tahun. Terus Josimas bertanya lagi. Josimas bertanya, mungkinkah tanpa jatuh sakit engkau dapat hidup selama bertahun-tahun seperti itu tanpa menderita karena perubahan yang begitu besar? Wanita itu menjawab, engkau mengingatkan saya, Josimas, tentang apa yang tidak berani saya bicarakan. Karena ketika saya mengingat semua bahaya yang telah saya atasi dan semua pikiran-pikiran kejam yang membingungkan saya kembali takut karena akan menguasai saya. Josimas berkata, jangan sembunyikan sesuatu dariku. Berbicaralah kepadaku tanpa menyembunyikan apapun. Iya. Lalu Josimas tanya, gimana kalau kamu sakit? Ya. Lalu Maria itu berkata apa? Ya. Iya. Dia bilang semua pikiran-pikiran kejam itu masih menguasai. Ya. Artinya kayak kepingin kembali ya, ingin hidup bersenang-senang lagi pasti ada. Ya. Nah, saya kembali takut mereka akan menguasai saya. Lalu Josimas bilang, ayo ceritakan lagi dong. Ya. Baca lagi, pelan-pelan ya baca, yang penting benar. Dan dia berkata kepadanya, percayalah, Abang, 17 tahun saya
di padang gurun ini dengan melewati binatang buas, keinginan dan hawa nafsu yang gila. Iya, jadi 17 tahun sebelum dia 17 tahun awal di padang gurun itu dia lawan apa? Hah? Dia melawan binatang buas itu maksudnya apa? Hawa nafsunya. Yang jelas hawa nafsunya apa yang dia lawan? Seksual tadi. Nah, dia ngatasinya bukan 17 hari ya, 17 tahun. Masih terus bergumul. Ya karena memang dari muda ya, dia 17 tahun sudah hidup seperti itu. Oke, coba baca lagi. Ketika aku hendak menikmati makanan, aku mulai menyesali daging dan ikan yang begitu banyak kudapat di Mesir. Nah, di Mesir hidup enak. Ada daging, ada ikan, ya kan? Terus? Saya juga menyesal karena tidak mendapatkan anggur yang sangat saya sukai. Iya, anggur juga nggak ada. Padang gurun adanya pasir kan gitu. Terus? Karena saya minum banyak anggur ketika saya hidup di dunia, sementara di sini saya bahkan tidak punya air. Nah, itu dia. Ekstrim banget ya. Terus? Aku sering terbakar dan menyerah karena kehausan. Keinginan gila untuk menyanyikan lagu-lagu yang tidak senonoh juga merasukiku dan membuatku sangat bingung, mendorongku untuk menyanyikan lagu-lagu setan yang pernah kupelajari. Iya, apalagi dia makan enak, ya, nyanyi. Orang sekarang mungkin karaokean gitu ya. Sekarang di padang gurun mau karaoke apa gitu, sama siapa, nggak ada orang. Nah itu pergumulan yang nggak gampang. Terus, tetapi ketika keinginan seperti itu memasuki saya memukul dada saya sendiri dan mengingatkan diri saya akan hal yang telah saya buat ketika pergi ke padang gurun. Dalam pikiranku akan kembali kepada ikon Bunda Allah yang telah menerimaku dan kepadanya aku menangis dalam doa. Nah, jadi kalau dia ingin lagi balik, nah dia ingat lagi janjinya. Ya, dia ingat lagi kejadian di gereja itu. Ya, ikon Bunda Allah itu. Dia menangis lagi. Dia memohon lagi sama Bunda Allah. Gitu terus. Ya. Nah, terus baca lagi. Saya memohon kepadanya untuk mengusir pikiran-pikiran yang membuat jiwa saya yang menyedihkan menyerah. Terus? Dan setelah menangis lama dan pulih dada saya, akhirnya saya melihat cahaya yang tampaknya menyinari saya dari mana-mana. Nah, lihat gimana dia tergoda untuk balik nggak? Pasti, ya. Tapi dia berusaha apa? Nangis, mengusir, bahkan apa? Memukul-mukul dadanya. Nah, itu keseriusan pertobatan dia. Ya. Terus gitu, sampai satu saat dia bisa melihat apa? Ada cahaya yang menyinari dia. Oke. Coba baca lagi. Dan setelah badai yang dahsyat itu, ketenangan yang abadi turun. Dan bagaimana saya dapat menceritakan kepadamu tentang pikiran-pikiran yang mendorong saya untuk berzina? Bagaimana saya dapat mengungkapkannya kepadamu? Abah, semua api dinyalakan di dalam hatiku yang menyedihkan seperti membakarku sepenuhnya dan membangkitkan dalam diriku
kehausan. akan kehidupan. Iya. Jadi lama-lama pikiran-pikiran jahat itu ya hilang sendiri karena tadi ada usaha tadi ya untuk melawannya. Ya. Tapi sekarang dia diliputi oleh apa? Kesedihan, kehausan akan pelukan. Ya karena ya dulu dia hidup nggak bisa sendiri ya, harus ada pria yang nemani dia kan. Nah, sekarang sendiri, nggak ada orang yang temui. Jadi bukan hanya pikiran apa hawa nafsu jahat apa seksual aja, tetapi juga kesendirian itu. Ya, nah itu juga membakar dia. Terus Segera setelah keinginan ini datang kepadaku, aku menjatuhkan diriku ke tanah dan menyiraminya dengan air mataku. Seolah-olah aku melihat di hadapanku saksiku yang telah menampakkan diri kepadaku dalam ketidaktaatanku dan yang tampaknya mengancam hukum atas kejahatan itu. Dan aku tidak bangkit dari tanah, atau kadang-kadang aku berbaring bersujud selama sehari semalam. Sampai cahaya yang tenang dan manis turun dan menyerangku dan mengusir pikiran-pikiran yang merasukiku. iya. Oke. Nah, ketika tadi ya kesendirian itu datang, Maria ngapain? Dia memukul dadanya, menjatuhkan dirinya ke tanah, dia menangis, gitu. Ya. Kadang-kadang apa? Bersujud selama sehari semalam. Ya, aku tidak bangkit dari tanah, ya tidur di tanah gitu. Nggak kayak kita ya, tidur pakai selimut, ya kan? Oh, kalian kita tidur di tanah mungkin sehari, wah besoknya udah nggak bisa kuliah, masuk angin ya. Nah, nanti yang terjadi pada Maria ini ekstrim banget ya. Dia benar-benar mengatasi apa? Jadi kamu lihat ya, walaupun dia misalnya ya sudah janji, sudah nangis, sudah berdoa mau bertobat, apa langsung dia bertobat, langsung berhasil? Enggak. 17 tahun dia bergumul dengan seperti itu. Ya, sampai dia melihat cahaya yang tenang, manis, turun dan menerangiku dan mengusir pikiran-pikiran yang merasuki. Nah, jadi buat kita itu ya misalnya mengatasi hawa nafsu seperti tadi ya. Dia nafsu makan, seks, ya, ditemani oleh pria misalnya gitu ya, sekarang sendiri. Selama 17 tahun dia bergumul, ya selama 17 tahun dia hidup berfoya-foya seperti itu, 17 tahun dia harus mengatasi itu. Ya. Jadi kita sudah sering melakukan dosa favorit kita apa? Nah, dosa kebiasaan kita. Orang bilang dosa favorit. Kamu udah melakukan itu 20 tahun ya, kamu 20 tahun menangis. Oke, sampai kamu melihat cahaya itu. Sama kayak Maria, dia melakukan dosa seksual itu 17 tahun. 17 tahun dia menderita. Oke, coba baca lagi. Siapa yang belum nih? Damica, coba.
Tetapi selalu aku mengarahkan pandangan pikiranku kepada pelindungku, memintanya untuk mengulurkan pertolongan kepada orang yang tenggelam dengan cepat dan gelombang burung. Dan aku selalu menjadikannya sebagai penolongku dan penerima pertobatanku. Dan dengan demikian aku hidup selama 17 tahun di tengah bahaya yang terus-menerus. Dan sejak saat itu hingga sekarang bila Allah menolongku dalam segala hal dan menuntunku seolah-olah dengan tangannya. Nah, tapi dia nggak berjuang sendiri. Ada siapa? Sama dengan penolong dia, pelindung dia, yaitu Bunda Allah. Ya, terus? Zosimas bertanya, mungkinkah engkau tidak membutuhkan makanan dan pakaian? Ia menjawab, telah menghabiskan roti yang kumiliki yang telah kubicarakan. Selama 17 tahun aku makan tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatu yang dapat ditemukan di padang. Iya. Jadi dia manusia nih, butuh makanan. Roti habis, dia makan apa? Tumbuh-tumbuhan. Terus? Pakaian yang saya miliki ketika saya menyeberangi Sungai Yordan menjadi robek dan rusak. Saya sangat menderita karena kedinginan dan sangat panas. Jadi kalau di padang gurun itu siangnya panas, malamnya dingin. Betul ya Bu Kesia ya? Sudah pernah ke padang gurun Sungai Yordan belum nih? Udah Pak, terus Udah ya? baptis juga. Iya. Mengunjungi gereja ini nggak Bu? Gereja di sana pasti terkenal cerita ini. Iya Pernah Pak, ada beberapa gereja yang kita kunjungi. Saya 2 kali ke sana. gereja Yohanes Pembaptis ya di Sungai Yordan ya. Iya Pak. Nah waktu itu mungkin Ibu belum tahu sih ya. Ada cerita tentang Maria ini nggak? Nah belum Pak itu, makanya saya kaget itu. Belum leadernya nggak nyeritain itu. Iya, leadernya mungkin nggak tahu juga Bu. Iya. Oke, ya nggak apa-apa Bu. Kesempatan kalau datang lagi mesti tahu nih cerita tentang Maria ini. Tentang pakaian tadi ya, pakaiannya gimana? Ya robek, usang, udah sampai 47 tahun tuh ya. Ini gimana? Hah? Jadi hancur sendiri ya kan? Kena panas, kena dingin. Oke, baca lagi. Kadang-kadang matahari membakar saya dan di waktu lain saya menggigil kedinginan. Dan seringkali saya jatuh ke tanah dan berbaring tanpa napas dan tanpa gerakan. Aku bergumul dengan banyak penderitaan dan godaan yang mengerikan. Tetapi sejak saat itu sampai sekarang, kuasa Allah dengan berbagai cara telah menjaga sesuatu yang berdosa dan tubuhku yang rendah hati. Ketika saya hanya merenungkan kejahatan-kejahatan yang telah dibebaskan oleh Tuhan, saya memiliki makanan yang tidak dapat binasa untuk pengharapan akan keselamatan. Saya diberi makan dan pakaian oleh firman Allah yang Maha Kuasa. Tuhan atas segala sesuatu, karena bukan dari roti saya manusia hidup, dan mereka yang telah menanggalkan pakaian dosa tidak mempunyai tempat perlindungan. Mereka menyembunyikan diri di celah-celah bukit atau Bukit Batu. atau ayat 24 Ibrani 11 ayat 38. Mendengar bahwa ia mengutip kata-kata dan kitab suci dari Musa dan Ayub, Zosimas bertanya kepadanya, jadi apakah engkau sudah membaca Mazmur dan Iya. Nah, Zosimas bingung kok dia bisa mengutip ayat-ayat gitu. Jadi kamu baca Mazmur ya atau punya Alkitab di sini. Ya. Sehingga dia bisa berkata begini, makananku dan pakaianku itu dari apa? Firman gitu. Bahkan dia bisa mengutip manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ya, atau bahkan dia mengutip dari kitab Ayub gitu ya atau Ibrani. Nah, Zosimas tanya, apakah engkau membaca Mazmur dan kitab-kitab lainnya? Nah, lalu apa jawab Maria? Baca lagi. Dia tersenyum mendengar hal ini dan berkata kepada orang tua, percayalah, saya belum pernah melihat wajah manusia sejak saya menyeberangi Sungai Yordan, kecuali wajah engkau hari ini. Saya belum pernah melihat binatang buas atau makhluk hidup sejak saya datang ke padang pasir. Saya tidak pernah belajar dari buku.
Saya bahkan tidak pernah mendengar ada orang yang bernyanyi dan membaca dari mereka. Iya, nggak pernah ketemu orang ini. Benar-benar sendiri. Kalau kita udah gila kali ya. Ya. Kalau memang nggak ada panggilan seperti itu ya nggak bisa. Terus Tetapi firman Allah yang hidup dan aktif dengan sendirinya mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Dan inilah akhirnya dari kisah saya. Tetapi seperti yang telah saya minta kepadamu pada awalnya, maka sekarang pun saya memohon kepadamu demi firman Allah yang berinkarnasi, untuk berdoa kepada Tuhan lagi saya yang adalah seorang berdosa. Dengan demikian, sebagai penutup dari kisah ini, ia bersujud di hadapannya dan sambil menangis dan sang abad berseru. terus Terpujilah Allah yang menciptakan yang agung dan ajaib, yang mulia dan menakjubkan tanpa akhir. Terpujilah Allah yang telah menunjukkan kepadaku bagaimana Dia memberi upah kepada mereka yang taat kepada Dia. Sungguh ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka yang mencari Engkau. Dan perempuan itu yang tidak mengizinkan Allah itu sujud di hadapannya berkata, aku mohon kepadamu, Bapa yang kudus, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, janganlah Engkau memberitahukan kepada siapapun yang akan telah Engkau dengar itu, sebelum Allah melepaskan aku dari dunia ini. Dan sekarang pergilah dengan damai, dan tahun depan Engkau akan bertemu lagi denganku, dan aku denganmu. Jika Allah memelihara kita dalam keramannya yang besar, tetapi demi Tuhan lakukanlah apa yang aku minta kepadamu. Tahun depan selama masa prapaskah, janganlah engkau menyeberangi Sungai Yordan, seperti kebiasaan dia. iya. Setelah mereka cerita, si Abah pun pulang gitu ya. Dan dia minta jangan ceritakan kepada siapapun. Tapi tahun depan, kalau Tuhan izinkan, kita akan ketemu nanti. Tapi Maria ini bernubuat gitu ya. Tahun depan, selama masa prapaskah, janganlah engkau menyeberangi Sungai Yordan. Ya, jadi selama masa prapaskah itu jangan nyeberangi Sungai Yordan. Ya. Ketemu nggak mereka? Nah, nanti ketemu, tapi bukan di masa 40 hari itu. Ya, prapaskah kan 40 hari itu. Nah, nanti kita baca lagi ceritanya. Coba gantian nih. Safat baca. Simas kagum mendengar bahwa ia mengetahui atau memelihara dan hanya bisa berkata, kemuliaan bagi Allah yang melimpahkan karunia besar kepada mereka yang mengasihi Dia. Ia melanjutkan tinggallah apa di biara ini, dan bahkan jika engkau ingin pergi, engkau tidak akan dapat melakukannya. Dan pada saat matahari terbenam pada hari suci perjamuan terakhir, masukkanlah bagian dari tubuh dan darah Kristus yang dihidupkan ke dalam rencana kudus yang layak untuk menyimpan misteri tersebut bagiku. Dan bawalah, ditunggulah aku di tepi Sungai Yordan dan berdampingan dengan bagian tanah yang dihuni, sehingga aku dapat datang dan mengambil bagian dalam karunia-karunia yang dihidupkan. Karena sejak saat aku berkomunikasi di gereja Saint Yohanes Pembaptis sebelum menyeberangi Sungai Yordan, bahkan sampai hari ini aku belum mendekati misteri Kristus. Dan saya haus akan dengan cinta dan kerinduan yang tak tertahankan. Dan oleh karena itu aku meminta dan memohon kepadamu untuk mengabulkan keinginanku, bawakanlah kepadaku misteri-misteri yang menunjukkan pada saat kita membuat para muridnya mengambil bagian dalam perjamuan ilahinya. Beritahukanlah kepada kepala biara Yohanes di biara tempat kamu tinggal, perhatikanlah dirimu sendiri dan saudara-saudaramu, karena ada banyak hal yang perlu dikoreksi. Hanya saja jangan katakan hal ini sekarang, tapi ketika Allah menuntunmu, berdoalah untukku. tuh bacanya belepotan. Makanya banyak baca ya. Oke.
Nah, lalu si perempuan ini atau Maria ini meminta tahun depan, ya nanti setelah masa Prapaskah, kamu masukkan roti dan anggur, itu tubuh dan darah Kristus, ke dalam satu bejana yang kudus. Saya ingin bermakan tubuh dan darah Kristus. Nah, dia pesan seperti itu, ya. Lalu dia juga pesan, bahkan dia tahu ya, si Zosimus itu dari biara mana gitu. Ada banyak hal yang perlu dikoreksi di biara itu. Ya. Nah, ini orang yang memang udah kudus, ya dia bisa melihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Gitu. Ya, oke itu pesan dia. Nah terus, ya kamu baca lagi yang benar. Dengan kata-kata ini, ia menghilang di kedalaman karena itu, dan Lusimas berlutut dan Sujud. sujud ke tanah tempat dia berdiri, memanjatkan puji-pujian dan syukur kepada Allah, dan setelah mengembarakan kepada guru, ia kembali berbiara pada hari itu. Jika semua abad kembali, sepanjang tahun dia berdiam diri, tidak berani menceritakan kepada siapapun tentang apa yang telah dilihatnya. Namun dalam jiwanya ia berdoa kepada Tuhan untuk memberinya kesempatan lagi untuk melihat wajah sang pertapa. Dan ketika hari Minggu pertama puasa agung tiba, semua orang pergi ke padang gurun dengan doa-doa dan nyanyian mazmur. Hanya Yosimas yang tertahan oleh penyakit, ia terbaring demam. Dan kemudian ia teringat apa yang dikatakan oleh orang suci itu kepadanya, dan bahkan jika engkau ingin pergi, engkau tidak akan dapat melakukannya. Beberapa hari berlalu dan akhirnya setelah sembuh dari penyakitnya, ia tetap tinggal di biara. Iya, jadi selama tahun depan dia kepingin lagi kan ke padang gurun, tarik lagi si Maria itu kan. Tapi karena dia sakit, dia nggak bisa pergi. Nah, karena itu Maria juga ngomong, ya kamu tahun depan kamu ingin pergi, kamu pun nggak bisa pergi. Dan itu digenapi. Ya. Terus Marsha baca, cepat. Dan hari pertama kamu juga lakukan apa yang telah diberitakan dan menempatkan bagian tubuh dan darah yang memenuhi dalam yang kecil dan menaruh dalam kebohongan rumah dan kacang-kacangan yang dibasahi dengan air ke dalam gelas kecil. Dia berangkat ke padang pasir dan sampai di tepi sungai Yordan dan duduk untuk menunggu waktu itu dan menunggu berapa lama dan kemudian mulai lagi. Kemudian sambil mengadahkan tentang langit, ia mulai berdoa aku ya Tuhan untuk melihat apa yang telah kau izinkan untuk dunia selesai. Jangan biarkan aku pergi dengan sia-sia dengan menanggung dosa-dosaku. Kemudian sebuah pemikiran lain muncul di benaknya dan bagaimana jika dia datang, tidak ada pelaku bagaimana yang akan menyeberangi sungai Yordan berkatakan kepadaku yang sangat tidak layak. Iya, jadi setelah para biarawan itu balik, ya setelah 40 hari itu balik, dan tiba minggu malam itu ada perjamuan kudus. Nah dia simpan, ya terus dia bawa beberapa buah ara juga, kurma juga ya. Dia pergilah ke padang gurun itu. Oke, dia tunggu orang itu. Tapi dia tunggu, kok nggak datang-datang gitu. Ya, lalu dia berdoa pada Tuhan dan apa ya? Tiba-tiba, oke, kita baca dulu ya. Nah, dia pikirnya gini, gimana ini orangnya? Tidak ada perahu, bagaimana ia akan menyeberangi sungai Yordan, ya? Jadi si Josimas itu belum nyebrang gitu loh. Dia masih di pinggir sungai Yordan, dia belum nyebrang ke padang gurun, gitu, ya. Dia lihat dari kejauhan ini kok nggak ada si Marianya gitu, ya. Oke. Coba baca lagi. Dan ketika ia sedang merenungkan hal itu, yang dia sangat Tuhan Yesus muncul dan berdiri di sebelah sungai. Lusimas bangkit dengan penuh sukacita memuliakan dan hidup ikut Allah. Oke, dari sini kamu lihat apa ini?
Ada mujizat apa ini? Oke, terus? Zosimas bangkit dalam kemudian sujud berawal. Iya, ada peristiwa apa ini di sini? Ini loh. Hah? Dia bisa berjalan berdiri di dia berjalan di atas Sungai Yordan itu. Nih, kamu lihat ada ikonnya, ya. Gak ada perahu nih, tapi dia nyebrangnya kayak jalan kaki aja gitu. Ya. Nah, itu mujizatnya. Apakah ini mitos, legenda? Ya, nah ini yang ceritakan seorang rahib suci. Kalau ini cerita bohong, nanti kita rame-rame hakimi si Josimas. Tapi saya yakin ini cerita benar. Ya, banyak saksi dan ini ya nanti kita tunggu Bu Kesia ya memastikan kebenaran cerita ini nanti kalau dia ke Yerusalem lagi Bu ya. Jadi dia berjalan Tahun depan, Pak. tahun depan ya. Dia bisa berjalan di atas Iya. tahun depan ya Bu ya. Oke. Coba baca lagi. Sekali lagi dia berpikir bahwa Bapak tidak dapat mengenai Sungai. Kemudian dia melihat bahwa dia membuat salib di atas salib Yordan, dan malam itu adalah malam yang penuh cahaya bulan seperti yang dia ceritakan dia. Dan kemudian dia segera menginjak air dan mulai berjalan mulai pantai sebaliknya. Dan ketika dia ingin bersujud, dia bersujud padanya sambil tetap berjalan di atas air. Apa yang kau lakukan adalah engkau adalah seorang imam dan engkau dalam air lagi. Dia mematuhinya dan ketika sampai di pantai dia berkata kepada orang yang duduk luar, "Katakanlah apa berkata aku." Yang menjawabnya dengan gemetar karena suatu keadaan kebingungan telah menguasainya saat melihat mujizat tersebut. Sesungguhnya Allah berbohong ketika ia berjanji bahwa ketika kita menyucikan diri, kita akan menjadi serupa dengan dia. Kemudian bagimu ya Kristus, Allah kami yang telah menunjukkan kepadaku melalui hukum ini betapa jauhnya aku dari kesempurnaan. Di sini wanita itu memintanya untuk menunjukkan kemampuan iman dan doa Bapa kami. Dia mulai wanita itu menyelesaikan doanya dan sesuai dengan kebiasaan pada waktu itu memberikan ciuman damai di bibirnya. Oke, jadi Josimas akhirnya memberikan dia perjamuan kudus. Ya. Terus? Setelah mengambil bagian dari misteri kudus, dia mengangkat tangannya ke surga dan menghela nafas dengan air mata berlinang berseru. Sekarang biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Maka aku telah melihat keselamatanmu. Kemudian dia berkata kepada anak itu, maafkanlah aku ya Aba, aku telah meminta kepadamu, tetapi penuhilah permintaanku yang lain. Pergilah sekarang ke biara dan biarlah kasih kamu di Allah bersamamu. Dan tahun depan datanglah kembali ke tempat yang sama, di mana aku bersama-sama bertemu denganmu. Datanglah dari Tuhan, karena engkau akan bertemu lagi dengan aku. Karena itulah Tuhan. Dia berkata kepadanya, sejak hari aku mengikutimu dan selalu melihat wajah yang kudus. Tapi sekarang penuhilah permintaan satu-satunya dari seorang tua, dan ambillah sedikit dari makanan yang dibawaku. Dan dia menunjukkan kerajaan itu kepadanya, sementara dia hanya menentil dengan ujung jarinya. Dan mengambil 3 butir dan berkata bahwa kudus menjaga substansi jiwa agar tidak tercela. Iya. Terus? Kemudian dia berkata, berdoalah di Tuhan, doakan aku dan ingatlah akan orang yang malam ini. Sambil menyentuh kaki orang kudus itu dan diminta doanya untuk mengeja kerja dan dirinya sendiri. Dia membiarkannya pergi dengan air mata, sementara dia pergi sambil mengelah nafas dan bersedih. Karena dia tidak dapat berharap untuk melakukan yang tak terkalahkan. Sementara itu, ia kembali membuat salib di atas Sungai Yordan, melangkah ke air dan memintai sebelumnya. Dan apa itu kembali dengan penuh sukacita dan ketakutan, menuduh dirinya sendiri karena tidak menanyakan namanya kepada orang suci itu. Jadi dia belum tahu juga namanya ya. Terus? Tapi yang memutuskan untuk melakukannya tahun depan. Ketika 1 tahun telah berlalu, dia kembali lagi ke dalam perut. Dia sampai di tempat yang sama tetapi dia melihat tanda-tanda seperti itu. Maka sambil menengadahkan matanya ke langit seperti sebelumnya, dia berdoa.
Tunjukkanlah kepadaku ya Tuhan, kamu yang tinggi, yang engkau sembunyikan di dalam gurun. Tunjukkanlah kepadaku, aku mohon kepadamu, malaikat yang menjadi manusia yang tidak layak dari dunia ini. Iya, jadi tahun depannya lagi dia pergi lagi ke padang gurun, tapi dia nggak lihat siapapun di situ ya, lalu dia berdoa. Terus Kemudian di seberang sungai wajahnya menghadap ke arah matahari yang silau dan putih. Dia melihat orang suci itu terbang api. Tangannya disiramkan sesuai dengan kebiasaan dan wajahnya menghadap ke timur. Sambil berlari yang meneteskan air mata di atas kaki orang suci itu dan musuhnya. Dia berani menyentuh yang lain untuk waktu yang lama dia menangis. Kemudian saya kembali membaca masuk ke dalam kehidupan, dia mengucapkan doa pengampunan dan berpikir dalam hati. Haruskah saya mengumpulkan tubuh orang sangka? Atau apakah ini akan bertentangan dengan keinginannya? Dan kemudian dia melihat kata-kata yang tergolong ceritanya di dekat kepalanya. Apa Zosimas? Bukanlah di tempat ini tubuh Maria yang terendah hati, kembalikanlah menjadi debu apa yang menjadi debu dan kembali kepada Tuhan di situ. Yang telah pergi pada bulan Vermontin di Mesir, yang disebut bulan April oleh orang Romawi. Pada hari pertama, pada malam sengsara Tuhan kita, setelah mengambil bagian dalam historia lain. Maria wafat pada tahun 522. iya, jadi sebelum Maria itu meninggal, dia meninggalkan tulisan gitu ya. Tulisan yang mengatakan apa? Maka Zosimas, kuburkanlah di tempat ini tubuh Maria. Maka Zosimas jadi tahu bahwa ternyata perempuan itu bernama Maria. Ya. Lalu kapan dia meninggalnya? Itu pada bulan April. Nah, pada saat itu disebut tanggal 1 April ya. Jadi dia diperingati setiap tanggal 1 April. Nah, pada saat itu pada hari pertama malam sengsara Tuhan kita. Jadi itu kalau nggak salah pada hari Senin itu. 1 April tahun itu ya. Tahun 522. Jadi ini cerita abad ke-6. Jadi udah sekitar 1.500 tahun. 15 abad yang lalu. Oke, baca lagi. Kita selesaikan sebentar ya, membaca hal ini. Membaca hal ini yang itu merasa senang mengetahui bahwa dia juga mengerti bahwa setelah ia mengambil bagian dalam istilah untuk kesulitan, dia langsung dibawa ke tempat di mana ia meninggal. Cara yang telah ditempuh oleh Zosimas selama 20 hari, kita dapat ditempuh oleh Maria dalam waktu 1 jam, dan sekaligus menyerahkan jiwanya kepada Allah. Nah, ternyata Abah itu baru tahu setelah dia tahun lalu dia kasih perjamuan kudus. Dia kasih perjamuan kudus kan hari Minggu malam ya, hari Minggu. Nah, dia kasih, besok Seninnya dia sudah meninggal. Nah, waktu dia kasih perjamuan itu kan dia menyeberangi Sungai Yordan tadi kan, dengan jalan kaki gitu. Oke. Nah, waktu Zosimas pertama kali ketemu dia, itu perjalanannya kan 20 hari kan, jauhnya. Nah, terus kan si Maria itu ngomong, tahun depan kita ketemu lagi, kamu akan mendapati aku di tempat yang sama. Nah, Zosimas pergi. Tahun depannya dia pergi dengan berjalan 20 hari itu. Tapi ternyata Marianya sudah meninggal pada saat ketika 1 hari setelah dia meminum perjamuan kudus. Paham nggak? Ya. Jadi dia meninggal di tahun 522, ditemukan mayatnya tahun 523, 1 tahun kemudian. Zosimas kan nggak tahu gitu. Ya, nah, jadi si Maria itu balik lagi gitu. Dia setelah minum perjamuan kudus, dia balik lagi. Nah, dikatakan di sini ya, Maria itu menempuhnya hanya dalam waktu 1 jam. Ya, karena tadi dia bisa cepat gitu jalan. Ya, hebat ya. Bisa berjalan di atas air. Waktu 20 hari dia tempuh cuma 1 jam. Untuk ngapain ke sana, Dok? Ya untuk mati di situ. Supaya dia mayatnya bisa ditemukan oleh Zosimas. Makanya dia sengaja ke tempat itu. Itu ya maksudnya ini. Oke, paham? Terus?
Kemudian Desimus berpikir inilah saatnya untuk dilakukan lahir dari tapi bagaimana aku dapat menggali kubur dan membawa apa-apa itu. Kemudian yang melihat di depannya sesampai kecil yang ditinggalkan oleh seorang musafir pada guru. Yang nabinya yang menggali tanah, tapi karena itu keras dan kering dan tidak mau menyerah pada sama orang tua itu. Dia menjadi lelah dan berpindah. Dia mengelola nafas dalam kedalaman jiwanya dan ketika ia makan-makannya, dia kemudian sosoknya besar berdiri di dekat tubuh orang suci itu dan menjelati tertidur. Saat melihat singa itu, dia diminta berlakukan. Pertama ketika dia terima kata-kata Maria bahwa dia tidak perlu melihat dengan perempuan secara dulu. Tapi sambil menjaga dirinya dengan cara salib, terlintas dalam benaknya bahwa kekuatan dari orang yang berada di sana akan melindunginya dan menjaganya agar tidak terluka. Sementara itu, singa itu semakin menjaga dia, mengekspresikan kasih sayang yang setiap bagian. Iya, tiba-tiba kok bisa muncul seekor singa ya kan? Lalu singa itu bantu apa? Menggali tanah. Ya. Oke, terus Desimus berkata kepada singa itu, yang maha besar memerintahkan aku besarnya di hutan, tapi saya sudah tua dan tidak memiliki kekuatan untuk mencari kebunnya, karena saya tidak memiliki sekop dan akan memakan waktu terlalu lama untuk melakukannya. Jadi bisa kamu melakukan pekerjaan itu dengan sangat. Kemudian kita dapat melakukan ke bumi, kuil tanah dari orang itu. Sementara yang masih berbicara singa dengan cepat depannya mulai menarik berubah menjadi dalam bentuk kayak itu. Sekali lagi, sama pun Rasul ajaran suci dengan air matanya dan ditanya untuk membahaskan semua orang. Menutup tubuh itu dengan tanah tidak bersunat. Jenazah itu tetap seperti semula, telanjang dan tidak tertutupi oleh apapun kecuali jubah cempang sapi yang telah diberikan kepadanya oleh Desimus dan dengan jubah itu Maria sambil berpaling berhasil menutupi sebagian tubuhnya. Kemudian keduanya pergi. Singa itu pergi kepada gunung seperti anak domba, sementara Desimus kembali ke biara sambil memperlihatkan dan memberkati Kristus dengan kipas. Sampainya di biara, ia menceritakan segala sesuatu kepada semua saudara dan mereka semua kaget mendengar mujizat-mujizat Allah. Dan dengan rasa takut dan cinta mereka memberikan keterangan kepada Kristus. terus Kepala biara Yohanes seperti yang dikatakan oleh Santa Maria sebelumnya kepada Abah Desimus menemukan beberapa hal yang tidak beres di dalam biara dan menitipkannya dan pertolongan Tuhan. Dan Santo Desimus meninggal di biara yang sama hampir mencapai usia 100 tahun dan berpindah ke kehidupan yang lain. Pada para biarawan menyimpan kisah ini tanpa menuliskannya dan menyampaikannya dari mulut ke mulut satu sama lain. Bagi saya atau Bapak Sophonius, segera setelah saya mendengarnya, saya menuliskannya. Mungkin orang lain yang memiliki informasi lebih baik telah menulis kehidupan sampel tetapi sejauh yang saya bisa, saya telah mencatat semuanya dengan menempatkan kebenaran di atas segalanya. Semoga Tuhan yang membiarkan mujizat-mujizat yang luar biasa dan dengan murah hati melimpahkan karunia-karunia kepada mereka yang berpaling kepadanya dengan iman, memberi pahala kepada mereka yang mencari terang bagi diri mereka sendiri dan kisah ini yang mendengar, membaca dan bersemangat untuk menuliskannya. Dan semoga Dia menganugerahkan kepada mereka nasib seperti Santa Maria yang diberkati. Bersama-sama dengan semua orang yang pada waktu yang berbeda telah menyenangkan Allah dengan pikiran dan usaha mereka yang saleh. Dan marilah kita juga memuliakan Allah pada yang kekal, agar Dia memuliakan supaya kita juga hormatnya pada hari pemukiman dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia segala kemuliaan dan hormat dan kekuasaan dan puji-pujian bersama-sama dengan Bapa yang kekal dan Roh yang Maha Kudus dan yang Maha Hidup sekarang dan sampai selama-lamanya, Amin. iya, oke. Selesai. Panjang ya. Oke. Desimus akhirnya juga membereskan yang tidak beres di kepala lagi di biara itu bersama dengan kepala biaranya sesuai dengan nubuat dari Maria, dan ya Desimus juga akhirnya meninggal. Tapi ceritanya itu awalnya dari mulut ke mulut gitu ya, karena zaman itu ya untuk cari kertasnya nggak segampang seperti sekarang gitu. Dan akhirnya ada seorang patriark bernama Sophronius dari Yerusalem ini yang bisa menuliskan. Dan memang karena dari mulut ke mulut akhirnya banyak versi cerita ini. Ya.
Tapi saya pikir versi Sophronius ini yang ya mungkin lebih orisinil ya. Ya ada beberapa banyak versi ya. Saya pernah share beberapa itu dari berbagai sumber juga ada. Tapi lebih kurang ceritanya mirip seperti ini, ya. Seorang pelacur lalu bertobat. Nah, yang paling penting adalah dari kisah ini apa? Mengajarkan kita tentang satu hal yang paling penting, yaitu apa? Hah? Apa? Per apa? Pertobatan. Ya, jadi kalau ingat Saint Mary dari Mesir, Mary of Egypt, Maria dari Mesir, kita ingat tentang apa? Pertobatan dia yang sungguh-sungguh. Nah, ini masa Prapaskah ini adalah memang masa kita bertobat dari segala dosa kita. Ya. Nah, kita lihat ada orang kudus, suci seperti Maria yang bisa melakukannya. Jadi nggak ada dosa yang tersembunyi dari Allah, tapi nggak ada dosa juga yang nggak bisa disembuhkan oleh Allah. Ya. Asal kita memang mau berjuang bersama dengan Allah. Nah, itu yang kita mesti kerjakan dalam hidup ini. Ya bukan hanya kalian waktu ikut kelas ini aja atau sekolah di sini, ini seumur hidup ini. Sampai Maria mati. Sampai kita mati juga. Ya. Oke. Kita akan selesai ya, dan jam 1 kita berdoa dulu. Tuhan tolong kita semua ya untuk kerjakan pertobatan kita. Oke, minta Bu Keisha berdoa ya. Bu Keisha, mari. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Bapa untuk materi hari ini yang telah disampaikan oleh Pak Hendy. Hamba berdoa dan teman-teman semua berdoa untuk Pak Hendy. Kiranya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan dimanapun beliau berada. Berikan kesehatan, kekuatan, dan juga seluruh keluarga, istri dan anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau menjaganya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan pakai lebih lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk teman-teman hamba yang ada di Soteria. Kami tahu Tuhan mungkin merasa bosan, mungkin merasa sendiri, mungkin merasa jauh dari keluarga. Namun Tuhan Yesus selalu memberikan mereka semangat, selalu memberikan mereka kekuatan dalam setiap ujian yang boleh mereka alami. Tuhan Yesus, terima kasih, dan biarlah kami terus belajar rendah hati, kami terus belajar tidak bosan-bosan di dalam kuliah ini Tuhan, sehingga akan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Biarlah kami menjadi pelayan-mu yang sejati Tuhan, dan biarkan kami selalu bersandar hanya dalam Engkau. Kami selalu hanya kepadamu lah Tuhan kami menyerahkan hidup kami ini Tuhan. Seperti juga Maria dari Mesir Tuhan, yang melakukan pertobatan yang sangat luar biasa, hingga dia meninggal pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mengajari kami untuk kami terus Tuhan melakukan pertobatan yang sejati, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan Tuhan, dan biarlah hanya selalu pekerjaan kami selanjutnya, belajar kami selanjutnya untuk yang lebih baik lagi, dan berkati kami semua Tuhan, khususnya Pak Hendy dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Makasih Bu Kesia. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Ya.